Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Andri Setiawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Riau, di mana saya berada di semester 7 ini. Saya ingin mempresentasikan tema yang berjudul IT. Iya, di video kali ini saya lebih tertarik. Kenapa begitu? Karena pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang saya sukai dari sebuah IT. Tentunya mungkin orang lain bertanya-tanya, apa sih yang kamu sukai dari sebuah IT? Ya, setiap orang pertanyaannya dan jawabannya pasti berbeda-beda. Tapi berbeda dengan saya pada hari ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang saya sukai dari sebuah IT. Oke, langsung saja saya lihatkan gambaran yang saya sukai ini. Mari kita lihat. Ini dia. Ya, sudah nampak kan? Jika kita melihat tulisan dari ini, presentasi yang saya lihatkan ini, Artificial Intelligence. Mungkin kebanyakan seseorang sudah mengetahui, tapi ada beberapa orang yang mungkin awam dengan kata-kata Artificial Intelligence, atau kami sering menyebutnya AI atau kecerdasan buatan. Mengapa disebut kecerdasan buatan? Ya, itu pertanyaan saya dari dahulu. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam IT ini, saya sering bertanya, apa sih keunggulan dari sebuah IT? Kemudian saya mencari-cari tentang sebuah IT lewat media internet, melalui baca-baca buku ya tentang IT, dan kemudian saya menemukan sebuah kata, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Itu sama halnya dengan sebuah manusia. Ya, mungkin kalau saya menjelaskan terlalu panjang tidak akan tahu apa maksudnya. Tuh, mungkin slide keduanya saya perlihatkan. Ya, di sini slide kedua ini adalah suatu gambaran tentang sebuah IT. IT yang difokuskan kepada sebuah artificial intelligence. Di sini ada sebuah perempuan yang berdiri, yaitu dengan tangannya seperti ini, layaknya seseorang yang penerima tamu, dan ada seorang perempuan lagi sedang menggendong anaknya. Nah, di sini yang dikatakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah seseorang yang kelihatannya seperti menerima tamu, tetapi ini bukan orang. Ini adalah sebuah robot, di mana robot tersebut sudah dilakukan yaitu sebuah proses pencerdasan gitu. Yaitu sama saja seperti benda yang kita, seperti manusia yang mungkin anak-anak kita ajarkan dari kecil, mungkin belajar, contohnya mungkin bermain gitar. Kita ajari dari umur 5 tahun mungkin kan untuk bermain gitar sampai dia dewasa. Itu adalah suatu proses melakukan melakukan pencerdasan. Tetapi halnya di sini adalah mencerdaskan sebuah mesin, yaitu adalah robotik. Yang kedua, ya, seekor anjing. Di sini tidak semua manusia yang diklaim menjadi sebuah sesuatu yang dicerdaskan atau robotik yang dicerdaskan, hewan yang dicerdaskan atau robotik hewan yang dicerdaskan. Banyak juga seperti yang kita lihat di kehidupan kita seperti ini, seperti saat kita baru bangun pagi kan. Saya ini contohnya kan, saya kan tidak bisa bangun ketika tidak ada sebuah alarm. Kemudian saya menyeting di HP saya sebuah alarm dengan menggunakan
Voice Google. Di situ saya melakukan suatu pencerdasan secara mungkin voice, secara ucapan. Tetapi respon dari HP saya ini melakukan penyetingan manual, tetapi diteruskan dari perintah si Google. Begitulah. Mungkin banyak lagi contoh yang kita lihat ya. Handphone itu adalah termasuk juga kecerdasan buatan, yang dimana kan julukan handphone adalah smartphone, berarti smart handphone ya. Smart tersebut dapat dikategorikan juga kecerdasan buatan. Untuk selanjutnya kita akan lihat slide selanjutnya ya. Ini adalah sebuah pengertiannya aja. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial. Ya, yang saya sebutkan tadi ya, bahwasanya kita akan mencerdaskan suatu benda atau suatu alat elektronik gitu. Contohnya mungkin lampu yang dengan suatu sensor ucapan, seperti turn on lamp itu, seperti itulah contohnya. Jika kita berbicara kecerdasan buatan ini, sangat banyak sekali. Saya saja yang sudah mungkin baru berapa semester ya? 1,5 tahun ya, berarti 3 semester. 3 semester ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwasannya saya sudah 75% dapat mencerdaskan suatu alat elektronik itu. Contohnya yang mungkin dari segi program saja sudah bisa membuatnya. Tetapi bukan itu hal yang menariknya. Hal yang menariknya adalah kita dapat membuat sesuatu yang belum pernah dibuat sebelumnya. Apalagi kecerdasan buatan ini sangat langka di salah satunya di Indonesia ini. Mungkin di luar sana banyak ya kecerdasan buatan yang dipakai dari mungkin kalau kita sering lihat ya, yang di kendaraan mungkin dapat mengemudi otomatis, dapat parkir otomatis, itu seperti itulah contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa kecerdasan buatan sama halnya dengan manusia ya. Di sini kita masuk yang selanjutnya. Ya, di sini kita dapat membedakan ya, mana jaringan saraf manusia dan mana jaringan saraf tiruan. Saraf tiruan ini masuk ke dalam kecerdasan buatan, di mana setiap jaringan yang ada di saraf manusia itu ditirukan ke dalam jaringan saraf yang ada di komputer ataupun yang ada di robot. Jadi mungkin kita agak aneh ya dapat kalau dikatakannya bahwasanya robot dapat berpikir. Sama halnya manusia, apabila kita dicubitkan, maka kita akan terangsang, otak kita akan melakukan respon untuk mengangkat tangan kita atau mengelak. Seperti itu halnya juga robot. Dia akan melakukan suatu proses apabila ada suatu inputan. Ya. Suatu inputan itu yang akan diteruskan ke dalam CPU-nya. CPU-nya itu adalah otak dari si robot tersebut. Ya, tentu saja yang kita cerdaskan adalah CPU-nya terlebih dahulu. Kemudian akan kita teruskan ke sarafnya, yaitu jaringan saraf tiruannya tadi ya. Ya, mungkin kalau artificial intelligence di sini sangat banyak sekali yang dapat dijabarkan, tetapi ini adalah salah satu yang saya jabarkan adalah bagaimana kita dapat memahami apa itu saraf, apa itu artificial intelligence, dan syarat kita akan dapat mengetahui artificial intelligence itu dari suatu tekad kita. Makanya saya memperlihatkan ini, menjelaskan yaitu apa tentang artificial intelligence itu.
yaitu digunakan untuk membangkitkan semangat kita agar kita lebih suka lagi ke dalam artificial intelligence ya. Karena apabila kita sudah mempunyai tekad tersebut, maka apapun yang kemungkinan tidak bisa menjadi bisa. Ya, saya contohkan mungkin dulu saya tidak tahu apa itu artificial karena saya mungkin mencari-cari dan akhirnya saya tertarik dan kemudian saya masuklah ke dalam yaitu pemfokusan artificial intelligence ini. Dan saya lihat-lihat rupanya saya lebih suka lagi waktu di semester 6 dan kemudian di semester 7 ini saya lebih menarik lagi karena ini ada semester terakhir di kelas saya, dan mungkin di sini saya akan memulai sebuah project di mana saya akan mengembangkan ilmu yang saya dapat tadinya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang apa itu artificial intelligence. Kemungkinan kalau Anda ingin tahu terlebihnya lagi, ya perbanyaklah menonton sebuah tayangan yang berbasis IT. Di sana banyak loh tentang yaitu robotik atau tentang IT lah pokoknya. Sekian presentasi saya yang saya jabarkan dari artificial intelligence ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.